Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Coach Ferry Santosa. Kesempatan hari ini saya akan coba sharing ke teman-teman khususnya para leader gitu ya untuk memberikan tips gitu untuk melakukan coaching singkat ya. Nah, jadi tips ini bisa dilakukan untuk mengcoaching dalam rangka misalkan mereka atau bawahan teman-teman itu ada tantangan gitu ya, ada masalah dan juga mungkin untuk kepentingan misalnya improve performance mereka seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya akan sharing tentang satu teknik coaching namanya adalah coaching grow gitu ya. Jadi grow ini singkatan dari G-nya itu adalah goal, R-nya itu adalah reality gitu ya, kemudian O-nya adalah options, dan W-nya ini adalah will ya, atau way forward seperti itu. Nah, jadi dalam teknik coaching itu ya tentunya harus ada goal dulu gitu ya, ada tujuan apa yang mau dibahas dalam sebuah sesi coaching. Kemudian juga di dalam reality, di sini nanti teman-teman harus harus menggali gitu ya, sebetulnya situasi yang sedang dihadapi seperti apa gitu ya. Tantangan-tantangan apa yang sebetulnya terjadi dengan dirinya. Nah, kemudian dari situ beralih akan diajak gitu ya. Mereka akan diajak untuk memikirkan apa sih opsi-opsi gitu ya atau langkah-langkah yang mungkin bisa terpikirkan oleh mereka dalam rangka untuk menangani apa ya tantangan-tantangan mereka seperti itu. Kemudian dari situ setelah ada opsi-opsi ya, ada opsi-opsi langkah-langkah gitu yang mungkin terpikir oleh mereka, kemudian mereka akan diajak untuk melakukan will gitu ya, aksi gitu, langkah aksi. Nah, jadi mereka akan didorong maju ya, mulai dari goal ke situasinya seperti apa, kemudian akan didorong untuk membuka pikirannya, ada kira-kira ada pemikiran-pemikiran baru apa gitu ya yang bisa mereka pikirkan untuk menghandle atau mencari solusi dari setiap tantangan yang mereka hadapi untuk kemudian didorong ke langkah aksi seperti itu. Nah, sebagai tips cepat aja teman-teman gitu ya, mungkin teman-teman kalau untuk memulai coaching itu tanya goalnya gitu ya. Misalnya teman-teman manggil dia gitu. Atau mungkin ada sesuatu hal, nah ini ada yang perlu kita bicarakan atau apa hal yang ingin kita diskusikan hari ini gitu ya. Mungkin mungkin si orang ini atau si bawahan ini dia kebetulan ada hal yang ingin dibicarakan misalnya gitu ya. Misalkan sebelum-sebelumnya dia curhat dulu gitu ya dengan teman-teman leader bahwa ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Nah, ini ditanya gitu ya, nah ini membicarakan apa persisnya ya. Nah, oh saya ingin bicarakan tentang A gitu. Terus maksudnya tujuan tujuan pembicaranya apa gitu ya. Saya minimal dapat solusi lah Pak gitu ya. Dapat solusi gitu gimana untuk menyelesaikan tantangan yang saya hadapi ini gitu ya. Atau misalnya dia punya keinginan sesuatu, oh saya ingin bisa ini Pak, ingin bisa lebih ini sebetulnya. Minimal saya tahulah dapat insight gitu gimana caranya supaya saya ada cara untuk menuju kepada goal saya itu ya yang goal gitu. Setelah itu nanti teman-teman akan gali itu sebetulnya apa yang terjadi sih. Nah, mungkin bisa bisa ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, sebetulnya yang kamu alami seperti apa, bisa diceritakan dulu nggak gitu. Atau apa sih situasi yang terjadi dengan kamu sekarang gitu, bisa diceritakan dulu nggak. Nah, di situ nanti teman-teman akan apa ya, mendengar cerita dia panjang lebar ya, dengerin dengerin gitu ya. Kemudian di situ nanti teman-teman akan mendapati bahwa banyak hal yang ternyata mereka mereka betul-betul pikirkan gitu ya dan mereka mungkin mentok atau tidak menemukan jalan atau langkah dari situ. Nah, teman-teman harus dengarkan gitu ya, kemudian tanya. Kemudian eh, situasinya seperti apa gitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa gitu kan. Nanti teman-teman harus tanyakan. Kemudian teman-teman akan sampai di satu titik juga harus bertanya, terus kamu maunya apa sebenarnya? Harapan kamu seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu dia menyampaikan harapannya, begini, begini, begini. Saya maunya seperti ini sih Pak. Saya berharap kalau ada yang begini, begini, gini gitu ya. Oke, kalau itu harapan kamu seperti itu, kita dorong nih ke ke langkah apa namanya opsi gitu ya. Oke, kalau maunya kamu seperti itu, eh, apa yang ada di pikiran kamu gitu ya. Kalau memang kamu punya punya keinginan atau harapan seperti itu, saat ini apa yang terpikirkan gitu ya. Nah, dia biasanya nanti ya, dia akan mulai muncul nih, oh iya kayaknya saya mau coba ini Pak nih, karena saya belum pernah nyoba nih. Barangkali aja bisa berhasil gitu ya. Saya kayaknya perlu untuk melakukan modifikasi di langkah ini Pak, karena kemarin saya udah pernah coba seperti ini, tapi kayaknya mungkin saya perlu agak sedikit dirubah di step ininya gitu.
Nah, jadi mereka memikirkan suatu hal yang berbeda gitu teman-teman, seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin bisa ada 1 ide, 2 ide, 3 ide, 4 ide, macam-macam gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman gali di situ. Nah, akhirnya setelah banyak opsi-opsi pemikiran, ya teman-teman harus dorong mereka untuk melakukan aksi. Oke, ini ada berbagai opsi gitu ya. Terus kamu mau mau melakukan apa nih dari opsi-opsi ini? Oh, saya kayaknya mau melakukan ini, Pak, gitu. Nah, jadi dia nanti akan bisa menentukan sendiri nih dari opsi-opsi ini eh, mana yang dia akan tentukan gitu untuk sebagai langkah dia dalam dalam cara untuk mencapai goal di awal tadi itu, untuk mencapai sasaran dia di awal gitu. Nah, kita dorong akhirnya kita harus harus tagih ke apa ke dia gitu ya. Terus kapan mau mulai gitu? Ya, jadi ya saya mau mulai secepatnya Pak, Senin depan gitu atau apa atau kapan mulai besok gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini tips tips coaching singkat ya buat teman-teman yang mungkin ingin mengcoaching buat bawahannya kalau mereka menemui suatu tantangan atau mereka punya keinginan atau goal tertentu yang ingin dicapai, teman-teman bisa coba terapkan teknik coaching yang namanya teknik coaching grow ini. Demikian dari saya Coach Ferry Santosa, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.